Nah, contoh soal yang pertama itu ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, cara penyelesaiannya tinggal kita tambahkan pangkatnya. 2 pangkat 3 ditambah 4. Berarti 2 pangkat 7 ya. Nah, contoh soal selanjutnya itu 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sama cara pengerjaannya, jadi 5 pangkat 2 ditambah 2, berarti 5 pangkat 4. Kemudian soal nomor 3 itu jika ada bentuk soal pecahan tapi ada pangkatnya, contohnya 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Nah, cara pengerjaannya itu 5, kita tulis 5 pangkat 4 dikurang 3, jadinya 5 pangkat 1. Satunya ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Nah, contoh soal selanjutnya masih sama bentuk pecahan, 7 pangkat 8 per 7 pangkat 5, berarti sama dengan 7 pangkat 8 dikurang 5 sama dengan 7 pangkat 3. Nah, untuk contoh soal nomor 5 itu bentuknya seperti apa nih kira-kira? Ya, yang di dalam kurung pangkatnya 2, 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu 3, kita tulis 3 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan 2 kali 2, jadi 3 pangkat 4. Nah, untuk selanjutnya itu kalau kedua angka ada di dalam kurung, contohnya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, jadi yang di dalam kurung ini kita kalikan, 5 kali 2 kan 10 pangkat 3, berarti berapa tuh hasilnya? 1000 ya. Mudah kan caranya? Dapat ya 1000. Nah, untuk yang nomor 7 itu bentuk pecahan 2 per 5 pangkat 2. Berapa nih jadinya? Berarti 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2, berarti 4 per 25. Nah, untuk soal nomor 8 itu masih sama bentuknya, 6 per 2 pangkat 3. Jadi 6 bagi 2 itu 3. Ini boleh kita tulis gini dulu atau langsung aja ya. Berarti 3 pangkat 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 adalah 27. Tinggal kita tulis saja di sini bahwa hasilnya itu adalah 27. Untuk soal selanjutnya, tahu yang ke-9 itu ketika bilangan berpangkat 0, 5 pangkat 0 itu 1. Berapapun bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini dalam bentuk pecahan, 1 per 3 pangkat 0, berarti hasilnya juga 1. Nah, karena udah nggak cukup, kita hapus terlebih dahulu untuk membahas soal selanjutnya. Sampai sini paham ya? Nah, untuk contoh soal yang ke-11 ya. Nah, yang ke-11 ini dia dalam bentuk pangkat negatif. Wah, gimana tuh bentuk pangkat negatif? Nah, berarti kalau untuk bentuk pangkat negatif tinggal kita pindah posisi aja ya. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Selanjutnya yaitu 1 per 2 min 2 sama dengan 2 pangkat 2. Pindah posisi ya ke atas, jadi dari pangkat negatif jadi pangkat positif. 2 pangkat 2, 4. Kemudian soal selanjutnya itu ada 3 per 2 pangkat min 4 sama dengan 3. Berarti 3 kita tulis,
2 naik jadi 2 pangkat 4, jadi sama dengan 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, berarti kita tulis 16 sama dengan 48 ya hasilnya, 16 kali 3 48. Nah soal selanjutnya itu adalah pangkat setengah, berarti kita coba contoh 4 pangkat setengah, berarti berapa? 2 ya. Nah pangkat setengah itu akar itu adalah pangkat dari setengah, akar 4 itu kan 2, sama aja. Nah soal selanjutnya itu ada 3 pangkat kalau ganjil ya, 1/5. Berarti gimana kita tulisnya? Berarti akar 3, berarti akar 3 akar 5 ya cara bacanya. Untuk soal nomor 16 itu 3 pangkat 2/3. Nah gimana caranya? Nah cara penulisannya ini masih sama, kita buat dalam bentuk akar. Berarti akar 3 pangkat 2 akar 3. Nah selanjutnya untuk soal yang bentuknya masih pangkat juga, 3/4, berarti boleh kita tulis 16 akar 4 kemudian pangkat 3. Nah atau jadinya berapa tuh? Jadi tinggal berapa? 2 pangkat 3, 3 sama 3 habis, jadinya tinggal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau cara lainnya juga bisa kita tulis seperti ini, 2 pangkat 4 tutup kurung, dalam kurung ya maksudnya, berarti 3 dipangkatin 3/4. Nah hasilnya sama aja, 4 sama 4 habis, 2 pangkat 3 ya 8 ya, penuh ya hasilnya. Nah soal yang selanjutnya itu ada kayak mana kalau dia itu negatif, berarti -2 pangkat 4. Nah ketika dia pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya itu selalu positif. Jadi kalau pangkat genap itu hasilnya positif. Berarti kalau misalkan -3 pangkat 4 itu ya tetap aja berarti 3 pangkat 4 ya. Atau -5 pangkat 2, berarti ya hasilnya tetap 5 pangkat 2. Nah sedangkan kalau pangkatnya bilangan ganjil itu hasilnya selalu negatif ya, jangan lupa ya. Berarti kalau genap positif, kalau ganjil negatif.